Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa kembali di channel Watch yang seru ini, di mana pada kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang seru sekali. Di sebelah kiri saya Bang Ishak, kemudian di sebelah kiri adalah Bang Sony. Bang Sony ini berkali-kali mengunjungi daerah bencana, dan kali ini kita akan membahas 3 provinsi yang kena bencana dan sudah hampir 3 bulan ini situasi seperti apa. Kita dengarkan dulu cerita Bang Sony terakhir. Bang, abang sudah 2 kali ke sana ya? Iya. Lalu terakhir mau berangkat lagi nih? Insya Allah. Nah, dari 2 kali kunjungan tuh apa yang abang lihat di sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Waalaikumsalam. Heru. Jadi bencana terutama di Aceh ya, ada beberapa kabupaten dan kota yang terkena bencana. Yang paling parah adalah Kabupaten Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Sampai hari ini di beberapa kecamatan dan desa di sana masih belum pulih seperti sedia kala. Seperti lumpur masih banyak yang mengendap di rumah-rumah penduduk. Kemudian ada sarana-sarana umum seperti kendaraan juga ya, jalan terutama belum begitu sempurna untuk bisa dilalui seperti sebelum ada banjir. Oleh sebab itu kita yang berkeinginan untuk membantu atau menjadi donatur bagi mereka yang kena musibah, perlu kiranya menjelang hari raya di saat bulan Ramadan ini ya kita bisa mempertajam bantuan ke sana. Kami akan kembali ke sana untuk membuat sumur cincin. Ya, bersama beberapa komunitas dan donatur-donatur yang ikhlas tentunya, tanpa harus berteriak-teriak ya. Banyak yang sadar sekarang demi membantu saudara-saudaranya yang kena musibah ya. Yang kedua, di sana kan yang menjadi kendala karena transportasi aja ya. Mungkin kalau cuaca bagus, kemarin banyak teman-teman dari Jakarta tuh naik kendaraan pribadi, kendaraan lewat darat lah gitu ya. Nggak tergantung kepada arus pesawat, arus kapal laut, karena bantuan mungkin yang satu desa bisa 1 kol diesel tidak bisa terbantukan. Kemudian yang ketiga nih ya, kami di samping buat sumur cincin nanti akan memberi bantuan pakaian-pakaian baru, bukan pakaian bekas, bukan pakaian baru dalam rangka menghadapi Lebaran mereka. Alhamdulillah. Ya. Kita berharap ada lagi nanti komunitas-komunitas relawan-relawan yang bisa menghimpun terutama sembako. Ya, cukup kita ibaratnya kecil tapi bermanfaat sampai kepada tujuan. Dan kita berharap pemerintah lebih tajam lagi untuk memberikan perbaikan-perbaikan yang cepat tentunya, terutama fasilitas umum. Demikian sementara. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Pak Ishak nih, sebagai pengamat dan penganalisa kebijakan, apa kira-kira yang perlu Anda sampaikan? Oh, terima kasih nih, Heru. Ini baru sudah laporan dari lapangan. Saya senang mendengarnya. Ini bencana sudah berjalan 3 bulan ya, 3 bulan. Dan kita masih seperti, kalau kita dengar laporan dari Abang Sony ini, kita masih dalam keadaan bantuan gawat darurat. Harusnya ini sudah lewat masanya. Sekarang sudah tahapnya adalah membangun kembali 3 daerah bencana ini, ya, Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Ya, ini telah menelan jiwa 1.204, ya, dan yang hilang masih ratusan. Lalu infrastruktur habis, ya, rumah-rumah penduduk habis, dan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lambat di sini. Kalau kita bandingkan dengan masa SBY dulu, tsunami yang dahsyat itu ya, pada tanggal 26 Desember 2004 itu SBY langsung menanganinya, menyatakan itu sebagai bencana nasional, sehingga semua kemampuan negara bisa dikerahkan untuk menanggulangi bencana tsunami dahsyat itu. Ya, kemudian
SBY menaruh ya penanganannya ini dikasihkan kepada Wapres Yusuf Kala yang sangat lincah bergerak ke sana kemari ya, sehingga itu dengan cepat bisa jalan. Sementara yang in charge di situ Menteri Luar Negeri Alwi Shihab yang bisa berinteraksi dengan asing dan dengan siapapun, sehingga penanganan itu menjadi sangat komprehensif dan cepat selesai. Nah, kita kesulitan pada zaman Prabowo ini, Prabowo tidak mau menyatakan ini sebagai bencana nasional sampai sekarang, dan ini menyebabkan penanganan boleh selambat-lambatnya alun-alun asal kelakon atau apapun namanya itu yang jelas terbukti lamban. Dan laporan jurnalistik dari kawan kita Lukas Luarso misalnya itu menunjukkan bahwa penduduk ini masih berada di daerah-daerah pengungsi, daerah-daerah pengungsian dengan fasilitas seadanya, dan ini sangat memprihatinkan di negeri yang pemerintahnya siap untuk mensejahterakan rakyat. Ada bencana yang memiskinkan orang banyak ya, puluhan ribu orang tiba-tiba jatuh miskin, kehilangan rumah, kehilangan sekolahnya, kehilangan sawahnya, kehilangan lapak bisnisnya dan segala macam ini habis di 3 provinsi. Dan ini saya tidak terlalu keberatan untuk tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, karena yang penting sebetulnya ini ditangani. Ya, mungkin ada pertimbangan takut semua hal-hal yang tidak terungkap ya akibat menjadi bencana nasional dan bantuan asing masuk terungkap lebih banyak lagi kerusakan negara ini. Tapi ini kerusakan ini tidak dibuat oleh Prabowo, telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya dengan membiarkan ya penghancuran hutan, penghancuran daerah aliran sungai, ya penggundulan hutan habis-habisan untuk bisnis yang berjalan luar biasa masif selama 10 tahun lebih masa Jokowi. Jadi inilah sebetulnya Prabowo tidak terlalu tidak harus takut kalau ini terungkap. Tapi tidak apa-apa. Menurut saya Prabowo bisa mengerahkan ya Menteri Perumahan dan Menteri PU-nya untuk membereskan infrastruktur dan perumahan penduduk yang hilang. Dan Prabowo sudah memerintahkan untuk membangun 20.000 rumah. Ini baru permulaan saya rasa, karena yang hilang itu mungkin lebih dari yang memerlukan rumah baru ini ya yang harus dibangun dengan biaya negara adalah mungkin 2-3 juta rumah. Ya, yang masuk jurang kemiskinan ini mungkin hampir 20 juta rakyat. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Untuk membangun kembali memerlukan menurut perhitungan Masa Depan Institute, saya Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institute dan alumni UI ya, ini telah menghitung untuk merenovasi ini, membangun kembali Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini seperti sedia kala ya, kalau bisa lebih bagus lebih baik. Itu memerlukan dana 60-70 triliun. Dari mana dana ini akan didapat? Belum waktunya berapa lama tuh? Iya, itu berapa lama harus diselesaikan. Kalau pemerintah Prabowo cepat menangani ini, maka ini akan mudah ya, karena ada 631 perusahaan ya yang menghancurkan ekosistem di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang akhirnya mengundang bencana banjir bandang ini. 631 perusahaan ini ya berinduk pada 30 konglomerat besar. Dan Prabowo sudah tahu ya bahwa biang bencananya adalah perusahaan-perusahaan konglomerat besar ini yang menghabisi untuk bisnis, untuk perkebunan, untuk sawit, untuk
industri kertas, ya, pelem. Kemudian untuk tambang emas, biji besi, batu bara, ini semua dihancurkan lewat ini, ya. Akibatnya ya kehancuran lingkungan yang luar biasa, sehingga hutan-hutan Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara ini tidak mampu menyangga lingkungan, sehingga ketika hujan deras datang, memang di musim hujan, dan itu akan mengalir langsung kemanapun, menghempas semua infrastruktur termasuk daerah pertanian dan lain sebagainya. Baik, Nah, kita kan tahu bahwa pemerintah waktu itu melakukan tindak sanksi, ya, terhadap beberapa perusahaan yang katanya menjadi penanggung jawab kasus tersebut. Kira-kira memadai nggak tuh? Itu tidak memadai, kita tidak tahu, belum ada satupun perusahaan atau bos perusahaan itu, ada 28 yang mendapat sanksi katanya, ya. Tapi ini bukan induk, ini perusahaan-perusahaan kecil yang anak-anak perusahaan ini. Kalau induknya itu 30 saja, kalau 28 induk itu sudah cukup untuk membangun kembali Aceh. Ya, tapi karena tidak dinyatakan kesalahannya, maka dia tantang petenteng, tidak merasa bahwa itu harus dilakukan sesuatu. Pemerintah Prabowo harus melakukan 3 tindakan. Ya, yang pertama adalah tindakan ekonomi dan politik. Diapain ini perusahaan-perusahaan yang membawa bencana ini? Diapain? Ya, Prabowo mencabut izinnya 28 perusahaan. Ya, 28 perusahaan ini dicabut izinnya, tapi cuma izin lingkungan. Tapi perusahaan itu boleh tetap beroperasi. Apa-apaan ini? Ya, sudah jelas kesalahannya, tapi itu karena tidak menghukum dengan jelas, ya. Kemudian Prabowo masih dilobi lagi menurut Hasim didatangi oleh pengusaha Amerika untuk minta supaya tambang emas Martabi misalnya bisa beroperasi kembali, dan banyak lagi nanti bisa dinegosiasikan. Nah, ini ketidaktegasan Prabowo membuat tambah lamban, dan ini tidak boleh dilakukan. Prabowo bisa melakukan banyak hal, ya. Menteri-menterinya, ya, Prabowo ini seperti harus merepositioning dirinya dulu di antara 3 unsur yang akan saya sebutkan. Yang pertama, di kabinetnya sendiri. Apakah kabinetnya ini, ya, orang-orang yang dulu orang-orangnya Jokowi 17 menteri, 5 sudah di reshuffle, ini tunduk kepada Prabowo untuk melakukan pembangunan kembali Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, karena orang-orang inilah yang menjual izin, yang mengobrol segala macam, sehingga peruntukan hutan, peruntukannya itu bisa berubah jadi apa saja, ya, sehingga semuanya ini menjadi rusak berat. Rusak berat ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Kalau Prabowo tidak tegas di 3 provinsi ini, maka hal yang sama akan terjadi lagi di tempat lain dan akan membawa bencana yang lebih mengerikan dan membawa kita ke jurang kemiskinan yang luar biasa. Itu di antara menteri-menterinya, ya. Kemudian Prabowo belum dianggap sebagai presiden oleh Tito Karnavian, oleh Luhut Binsar Panjaitan, oleh Erlangga Hartarto, oleh Menteri Kehutanan, dan lain sebagainya. Ini harus tegas dulu. Kalau mereka tidak mau bekerja buat Prabowo, ya harus dipecat, bukan ditunggu mereka mundur, bukan ditunggu pensiun. Juga terhadap konglomerat, ya. Yang kedua ini konglomerat. Apakah Prabowo dianggap oleh konglomerat ini Presiden Republik Indonesia atau dianggap teman saja, seperti dalam pertemuan dengan konglomerat 5 konglomerat itu, ya, Prayogo Pangestu, Aguan, Antoni Salim, Erick Thohir, ya. Ini kelihatan Prabowo tidak menunjukkan sikap sebagai kamu penjahat telah merusak Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sehingga kamu harus ikut kontribusi. Beberapa hari sebelumnya dia bilang dia akan padahal Prabowo sudah ngomong keras, tapi ketika ketemu dengan para konglomerat ini, dia bersahabat, dan ini menyebabkan konglomerat tambah petantang petenteng lagi, tidak dianggap bersalah. Kemudian yang ketiga, di hadapan
hadapan Kapolri. Nah, Kapolri ini sebetulnya sudah bisa menangkap pelaku-pelaku kejahatan ini. Ya, secara kriminal pun bisa, secara apapun bisa dilakukan. Sekarang malah Jadi, Kapolri menangani tindakan MBG. politik, tindakan ekonomi, dan tindakan hukum belum terlihat berjalan. Karena itu penanganan Aceh ini menjadi sangat lamban. Nah, pemerintah Prabowo saat ini kalau tidak mengambil dana dari para pembuat bencana ini, maka pemerintah Prabowo harus menanganinya sendiri dengan dana APBN. Ini tidak adil. Ya. Karena apa? APBN kita ini sudah minus. Ya, sudah minus 689,14 triliun. Sudah minus segitu masih mau menangani ini karena menganggap ini baik-baik saja. Tidak, penjahat harus diperlakukan sebagai penjahat, baru negara ini bisa tegak berdaulat. Ya, Prabowo belum berdaulat di mata konglomerat, di mata Kapolri Listio Sigit, di mata 17 menterinya yang 5 sudah hilang. Ini belum berdaulat Prabowo. Dan bagaimana dengan dunia luar? Dunia luar kalau Prabowo tidak berdaulat di negerinya sendiri, tidak mampu menangani Morowali dan lain sebagainya yang sudah Menhan kita menerjunkan itu pasukan ke situ, kemudian tidak ada yang dihukum di Morowali. Ya. Nah, ini sama juga. Nah, penanganan yang lamban ini adalah karena Prabowo tidak tegas dalam menentukan ini. Yang jahat, yang penjahat, yang merusak lingkungan ini harus ditangkap dulu, harus kelihatan di situ. Oke. Ya. Terima kasih Bang Ishak. Bang Sony, kembali ke Bang Sony. Jadi saya bilang gini, saya menyimak tadi Bang Ishak sampaikan. Jadi ketika hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, maka disitulah negara lemah. Ya. Dan itulah tanda-tanda keburukan atau kehancuran satu negara. Itu yang disampaikan Bang Ishak tadi, yang saya tangkap ya. Oleh sebab itu, Presiden kita harus tegas dalam menegakkan hukum. Jangan ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini pasaran nih, pasar bagus. Nah, tidak ada satupun yang terlibat atau yang melanggar aturan dalam masalah bencana ini belum ada ditangkap. Belum ditangkap, belum ada di proses pengadilan, belum ada proses penyelidikan. Tidak ada. Apalagi kan menyusul di Tapanuli Selatan ya, Banjar Bandang lagi ya nggak? Ternyata keluar lagi tuh gelondongan itu, kan? Iya, dan ini penjahat yang sama. Penjahat yang sama ini kalau dia tidak ya seperti tikus, seperti rubah, kalau dia tidak tertangkap, maka dia makin canggih, makin jago dia merusaknya. Makin merusak ya? Makin merusak. Oleh sebab itu harapan kita penegakan hukum gitu. Iya, harapan kita yang kita sampaikan di Prabowo karena kita memilihnya, dia harus melindungi rakyat ini dari serangan militer maupun serangan bisnis yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Tapanuli dan lain sebagainya. Itu adalah serangan bisnis yang merusak lingkungan sama kerasnya seperti serangan militer. Dan kalau saya lihat banyak orang bilang bahwa musibah sekarang lebih berat daripada tsunami ya. Oh iya, karena meluas. Lebih luas ya? Iya, meluas. Walaupun korban jiwanya lebih tinggi, tapi dampaknya luar biasa pada wilayahnya. Sebab itu, gimana menurut Bang? Kalau saya nih ya, kalau bisa ini penanganan bencana ini segeralah ya. Rakyat juga udah semangat ini, saudara-saudara termasuk kita-kita ini kan semangat membantu saudara-saudara kita yang dalam musibah ini. Tapi kalau bisa pemerintah lebih bisa mengkoordinir, karena persoalan bangsa ini sangat banyak. Ya kan? Belum lagi masalah yang tadi disampaikan di mana Morowali, ya belum lagi yang di Bangka, di Rempang, banyak sekali. Kalau satu-satu nggak di skala prioritaskan dalam penyelesaiannya, maka akan timbul masalah dekat saja ya Banten. Banten itu sudah tanah-tanah petani itu diuruk oleh Aguan dan Antoni Salim. Itu tidak ada tindakan. Sungai diuruk, laut dipagari, kemudian tidak ada satu orang pun dari antara dua ini yang ditangkap, yang diproses hukum. Yang protes terhadap tanahnya yang dirampas itu malah dia masuk penjara. Nah, keadaan ini akan berlanjut terus atau Prabowo harus bertindak kembali mereposisikan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk rakyat.
itu yang dikehendaki. Ya, luar biasa sekali. Jadi kami UIWAS tidak hanya bicara, tapi juga kami berbuat. Pak Sony, Bang Buyung dan timnya itu beberapa kali ke sana dan alhamdulillah rakyat, masyarakat setempat juga mereka mengapresiasi langkah-langkah kami dan kami juga di sini menyampaikan fakta bahwa UIWAS ini memonitor situasi negara ini yang sedang tidak baik-baik saja. Kami tidak menjelekkan siapa-siapa, tapi menyampaikan fakta. Dan kami menjunjung tinggi slogan kami, yaitu Veritas, Probitas, Justisia. Justisia. Menegakkan terus kebenaran, keadilan, dan keadilan. kejujuran. Terima kasih untuk Bang Ishak dan Bang Sony. Selamat bertugas terus. Kita tetap berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.